ruang tunggu yang ke-16, Tuhan menghendaki kualitas yang prima dan hasil yang sempurna. Ini yang menjadi alasan kenapa kadang-kadang begitu lama Tuhan membiarkan kita untuk menunggu. Tuhan mengizinkan kita untuk terus setia menanti, ada di ruang tunggunya. Sebab Tuhan menginginkan kualitas yang prima dari hidup kita. Dan Dia ingin hasil yang sempurna. Semua yang Dia kerjakan itu sempurna. Semua yang Dia buat itu sempurna. Dan itulah sebabnya Dia membawa anak-anaknya ada di ruang tunggu. Karena Dia ingin melihat karya-karyanya di dalam hidup kita. Itu akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas. Akan menghasilkan kehidupan yang benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu mari kita membuka kitab Yeremia pasal yang ke-18. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang senang dengan menunggu. Menunggu itu membosankan. Menunggu itu tidak menyenangkan. Menunggu itu adalah sesuatu yang memang benar-benar tidak diinginkan oleh orang. Setiap orang menginginkan hasil yang cepat. Semua orang ingin kecepatan, sesuatu yang instan, dan jawaban-jawaban yang segera. Kita pengen semua doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka ketika kita berkata amin, maka semua yang kita doakan itu jadi. Kita menginginkan semua impian, semua harapan, semua keinginan segera terkabul. Karena memang tidak ada orang yang suka berlama-lama. Kita pengen suatu hasil yang segera. Orang-orang yang membuka usaha pengennya cepat berhasil, cepat sukses. Anak-anak yang sekolah pengennya segera selesai sekolahnya, segera lulus dan dapat kerja. Semuanya pengen hasil yang cepat. Orang yang sakit pengennya segera sembuh. Yang miskin biar segera cepat kaya. Yang berjuang pengen segera cepat berhasil. Dan itu wajar saja. Di dalam hidup ini memang kita pengen percepatan. Dan kalau kita melihat bahwa dunia memang sedang bergerak dengan percepatannya. Kemajuan ilmu teknologi membuat dunia ini begitu cepat berjalan. Dan seiring dengan percepatan yang dunia sedang lakukan, maka kita juga pengen mengharapkan hasil-hasil yang cepat. Setiap orang menginginkan hasil yang cepat, tetapi cara Tuhan tidaklah demikian. Tidak selalu Tuhan menggunakan cara yang cepat. Yang Tuhan pilih adalah cara yang tepat. Kenapa Tuhan tidak selalu menghendaki kecepatan? Kenapa Tuhan tidak selalu melakukan mujizat, menolong kita dengan segera? Sekali lagi alasannya, sebab Tuhan menginginkan kualitas yang prima
dan hasil yang sempurna. Allah mengendaki ada kualitasnya memang benar-benar prima, istimewa. Dan hasilnya itu sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah, semuanya sempurna. Oleh sebab itu, Tuhan akan membentuknya. Dan takarannya, ukurannya, selesai atau tidaknya berada di ruang tunggu, menjalani prosesnya Tuhan, adalah hasilnya harus sempurna. Kualitasnya harus prima. Selama Tuhan belum melihat hasil seperti itu, maka dia akan tetap membawa anak-anaknya untuk tetap diam dalam ruang tunggu. Mengizinkan tangan penjunan untuk membentuknya. Kepada Nabi Yeremia Tuhan menunjukkan cara untuk membentuk dan memperbaiki umat Israel. Yaitu seperti sang penjunan membuat bejana tanah liat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan sekali lagi, saya bacakan buat saudara. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sekali lagi proses yang Tuhan kerjakan bagi anak-anaknya. Ketika Tuhan membawa kita masuk di ruang tunggu, kita diam menanti tangannya bekerja. Maka itu seperti seorang penjunan yang sedang membuat sebuah bejana. Seperti tukang periuk yang sedang membuat periuknya. Dan sejenak saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana proses pembentukan sebuah bejana. Ada beberapa fase yang harus dijalani sampai bejana itu jadi seperti yang diinginkan. Fase yang pertama itu adalah fase persiapan. Nah, pada fase ini, sang penjunan akan mengambil gumpalan tanah liat. Lalu tanah liat itu dibersihkan dari berbagai macam kotoran, dibuang batu-batu, dibuang kerikil, dibuang sampah, dibuang plastik, apapun yang masih bercampur di tanah liat, maka sang penjunan akan mengeluarkannya. Kemudian tanah liat itu akan dicampur sedikit dengan air. Tanah itu mulai masuk dalam pemrosesan. Dia diinjak-injak, dia diremas, kadang-kadang dibanting. Ini proses yang tidak mudah, ditekan, dihancurkan, dan itu diulang-ulang. Tapi itu belum akhirnya. Kemudian tanah itu akan direndam menjadi lebih lembek. Dan bisa dibentuk lalu didiamkan agar kadar airnya berkurang. Ini baru persiapan. Prosesnya sudah tidak menyenangkan. Ini baru awalnya, tapi sudah menyakitkan. Belum menjadi sesuatu, baru bahan dasar, tapi prosesnya sudah sangat menyakitkan. Lalu memasuki proses yang kedua, yaitu proses pembentukan. Nah, pada zaman dulu ketika orang-orang akan membuat bejana tanah liat, saudara bisa perhatikan, maka akan ada meja-meja pelarikan, mirip seperti ini. Dia bulat, tetapi di bawahnya ini ada pedal yang menggerakkan meja pelarikan, itu akan berputar. Dan pedal penjunan akan terus menginjaknya, supaya meja pelarikan itu berputar. Sementara itu, tangannya akan membentuk tanah liat menjadi bejana yang diinginkan. Bejana akan ditekan, semua tonjolan dibuang, datang ke bejana akan didorong dengan jari-jari sang penjunan. Sehingga perlahan-lahan maka tanah liat itu akan menjadi bentuk seperti yang diinginkan penjunan. Proses itu tidak mudah. Itu tentu saja menyakitkan. Tetapi itulah jalan yang harus dilewati. Dan setelah bejana itu selesai dibentuk seperti yang diinginkan oleh sang penjunan, maka bejana itu untuk sementara dia akan dikeringkan.
Menanti pengeringan itu tiba, maka bejana itu akan dihaluskan supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Tetapi itu belum akhir prosesnya. Fase yang ketiga, ketika bentuknya sudah jadi, bejana sudah dihaluskan, maka untuk mendapatkan kualitas yang prima, bejana akan dimasukkan ke dapur pembakaran. Bejana-bejana yang sudah dibentuk akan sementara dimasukkan ke dapur pembakaran dengan suhu 1000 derajat Celcius. Bejana itu akan dibakar, bejana itu akan dipanaskan untuk memastikan bahwa kualitasnya memang prima. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari dapur api, maka bejana itu dikeluarkan, didinginkan. Dan yang terakhir, bejana-bejana yang melewati proses panjang, waktunya untuk dipajang. Bejana-bejana sudah saatnya, kualitasnya tidak diragukan lagi. Ini bejana sudah teruji, dan waktunya bejana digunakan. Dia akan ditaruh tempat-tempat yang mulia, untuk menjadi pajangan, menjadi hiasan, dan digunakan untuk kesukaan Tuhannya. Prosesnya panjang. Fase demi fase harus dilewati. Langkah demi langkah harus dilalui. Sampai bejana itu menjadi seperti yang diingini. Nah, saudara-saudaraku, inilah proses yang kita jalani dalam hidup ini. Kenapa kadang-kadang begitu lama? Bejana harus melewati proses yang panjang. Dan mari kita belajar bersama-sama. Alasan yang pertama, kenapa bejana harus melewati proses yang begitu panjang? Karena bejana dibentuk sesuai keinginan penjuna. Karena bejana ini diciptakan, bejana ini dibuat harus sesuai selera sang penjuna. Ini yang diingini. Ketika tangan Tuhan membentuk kita, maka Tuhan menginginkan seperti yang Dia mau. Bukan yang kita mau. Bukan yang orang tua mau. Bukan yang orang lain inginkan. Tetapi bejana ini diciptakan harus sesuai dengan keinginan sang penjuna. Oleh sebab itu tidak asal-asalan. Ayat yang keempat, sekali lagi saya bacakan buat saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang prio itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Perhatikan, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang seringkali kita nggak kuat. Kita pikir cukup Tuhan, terlalu sulit jalan hidup ini. Terlalu berat penderitaan ini. Tetapi Tuhan melihat, belum seperti apa yang baik dalam pemandangannya. Selama Tuhan belum melihat apa yang baik dalam pemandangannya, maka proses akan terus dijalani. Kita harus tetap setia, ada di ruang tunggu, mengizinkan tangan penjunan untuk membentuk kita, memperbaiki hidup kita, sampai sama seperti yang diinginkannya. Tuhan menghendaki setiap kita bertumbuh. Bukan menurut apa yang kita mau. Bukan menurut apa yang kita ingini. Tetapi menurut Dia yang kehendaki. Ini yang sulit, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan juga mengalami proses yang sama. Kami semua bertumbuh supaya kami boleh menjadi hamba Tuhan seperti yang Dia ingini. Bukan selera kami, bukan keinginan kami. Tetapi bagaimana kami benar-benar dipandang baik menurut Dia. Kadang-kadang harus melewati kesulitan. Kadang-kadang harus melewati rasa sakit. Kadang-kadang harus menelan pil yang pahit. Tetapi semua harus dijalani. Karena tujuannya supaya dipandang baik menurut sang penjuna. Kalau hanya ingin menyenangkan gembala sangat mudah. Kalau ingin mengikuti selera jemaat mungkin sangat mudah. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Kita ingin menurut
apa yang baik dalam pemandangan. Kadang-kadang kita memakai topeng, kita tampil dengan kepura-puraan, karena hanya ingin dilihat baik dalam pandangan orang. Kita bisa merubah kata-kata, kita bisa menutupi segala aib dengan tampilan, dengan busana, dengan riasan, supaya orang bisa bilang itu orang yang baik. Baik menurut manusia, tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Oleh sebab itu bertampillah apa adanya. Biarlah kita bertumbuh dewasa menjadi pribadi-pribadi yang disukainya, bukan yang disukai manusia. Tuhan membentuk umatnya menjadi bejana seperti apa yang baik pada pemandangannya. Dan gereja ini harus bertumbuh ke arah Dia. Setiap orang harus menyadari bahwa proses pembentukan di ruang tunggu ilahi itu supaya kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang disukai Tuhan. Karena bejana itu dibentuk menurut apa yang baik dalam pemandangan. Saudara-saudaraku, penjunan itu menghendaki hasil yang sempurna. Penjunan tidak membentuk bejana seadanya. Dia tidak membentuk bejana sekedarnya. Hasilnya memang harus prima. Kualitasnya istimewa. Kualitasnya harus yang pertama. Bukan yang kedua. Dan bukan seadanya. Oleh karena itu dia proses sedemikian rupa. Yang dikehendaki adalah kualitas nomor 1. Bukan produk tipu-tipu. Tampilannya baik. Tapi nggak punya kualitas. Dari luar sih menarik, tapi ketika digunakan sekali rusak. Penjunan tidak menghendaki seperti itu. Menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Nah, seperti apa yang baik dalam pemandangannya? Alkitab memberikan pengertian kepada kita dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Perhatikan ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Perhatikan, Allah turut bekerja. Itulah tangan penjunan yang membentuk bejana. Dalam segala sesuatu tangannya tidak pernah lepas. Dalam segala keadaan, dalam segala pengalaman, seluruh musim kehidupan, Allah turut bekerja. Tangannya terus memegang bejana itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Semua dia campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Menjadi bejana yang diingininya. Menjadi bejana seperti yang dia kehendaki. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, semua pengalaman kehidupan yang kita alami tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Kesulitan-kesulitan hidup yang kau alami, ada tangan penjunan yang sedang membentuknya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekalipun Tuhan tidak pernah lepas tangan atas hidup kita. Seringkali kita berteriak. Kita merasa nggak kuat. Kita merasa nggak mampu lagi. Tetapi perhatikanlah. Bahwa tangan penjunan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam musim yang penuh dengan kesenangan, dia bekerja. Dalam pengalaman yang menyakitkan, dia juga bekerja. Saat engkau sehat, dia gunakan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan ketika engkau diizinkan sakit, maka dia juga mendatangkan kebaikan bagi kita. Semuanya itu dirangkai oleh Tuhan. Semuanya itu diramu oleh Tuhan. Untuk menjadikan bejana yang baik menurut pemandangannya. Manusia itu macam-macam. Ada yang di tengah-tengah penderitaan semakin cari Tuhan.
Tapi ada juga sebaliknya. Di tengah-tengah penderitaan malah meninggalkan Tuhan. Ada yang diberkati makin banyak bersyukur. Makin dekat dengan Tuhan. Tapi ada yang dilimpahi dengan kekayaan. Justru melupakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau bekerja dalam segala keadaan. Dia memakai masa-masa yang sukar untuk membentuk kita. Tapi dia juga memakai masa-masa yang penuh dengan tawa untuk juga membentuk kita menjadi bejana seperti yang dikehendakinya. Oleh sebab itu percayalah pada proses dan pembentukan Tuhan. Dia tidak pernah salah untuk membentuk. Sang penjunan selalu tahu di hadapannya bejana yang sedang dibuatnya. Sementara kakinya terus menginjak pedal agar meja pelarikan ini berputar. Tetapi tangannya terus tertuju kepada bejana yang sedang dibuatnya. Penjunan gak boleh mengalihkan pandangannya. Dia akan terus fokus untuk melihat bejana yang sedang dibentuknya. Biar ada orang berlalu, matanya tidak boleh kemana-mana. Perhatiannya hanya fokus kepada bejana yang sedang dibentuknya. Percayalah, semua yang kita hadapi, semua yang kita alami, pengalaman hidup apapun yang sedang terjadi, Tuhan memperhatikan kita. Tangan penjunan tidak akan pernah lepas dari bejana yang sedang dibuatnya. Oleh karena itu kenapa lama? Karena yang dia kehendaki, kualitasnya harus prima. Hasilnya harus sempurna. Bersyukurlah untuk semua proses Tuhan. Karena itu akan membawa kita seperti yang Dia kehendaki. Yang kedua, kenapa pembentukannya begitu lama? Karena proses pembentukan menuntut penyerahan. Untung saja tanah liat gak bernyawa. Sehingga sang penjunan mudah untuk membentuknya. Model apapun sangat mudah untuk melekuknya. Tetapi manusia punya nyawa. Manusia punya hati. Manusia punya jiwa. Punya perasaan. Punya keinginan. Dan itu yang sering kali membuat kenapa penjunan begitu lama membentuknya. Karena penjunan menginginkan ada penyerahan supaya tangan penjunan itu mudah untuk membentuknya. Sadarilah, cepat atau lambatnya proses pembentukan itu tergantung dari sikap yang kita berikan. Semakin bejana itu menyerah kepada tangan penjunan, maka semakin mudah sang penjunan membentuknya. Dan semakin cepat proses itu dilalui. Tetapi kalau bejana itu tidak mau tunduk, bejana tidak mau taat, bejana tidak mau menyerah kepada tangan penjunan, maka proses panjang akan saudara lewati. 40 tahun bangsa Israel ada di tanah penggembaraan. 40 tahun mereka ada di padang gurun. Alkitab berkata bahwa semuanya itu dilakukan untuk merendahkan hatimu. Kenapa kok panjang banget Tuhan waktunya? 40 tahun. Sebab Tuhan ingin melihat kerendahan hatinya. Tuhan ingin melihat ketaatannya. Tuhan ingin melihat penyerahannya. Tuhan ingin melihat ketundukannya kepada tangan penjuna. Perhatikan. Orang-orang yang terus memberontak kepada Tuhan. Tidak siap menjalani proses Tuhan. Prosesnya nggak pernah berhenti. Selalu ada saja. Selalu ada proses yang dijalani. Tapi mereka yang belajar tunduk, Tuhan, kami izinkan tanganmu bekerja, bentuk aku, ubah aku, perbaiki aku, seperti yang kau kehendaki. Di mana ada penyerahan, maka proses akan berjalan dengan cepat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyerahlah kepada tangan Tuhan yang memproses hidupmu.
percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat. Dia mengerti cara yang tepat. Dan dia juga tahu bentuk yang tepat buat kita. Kita ini special edition. Setiap kita dibentuk dengan cara-cara yang berbeda, dengan waktu yang tidak sama, dengan bentuk yang juga tidak sama. Kenapa? Karena tadi yang pertama, karena setiap bejana dibentuk seperti yang dikehendaki Sang Penjuna. Oleh karena itu menyerah saja. Karena sejak kita di kandungan sampai kepada kematian, Tuhan sudah tahu rancangannya. Yang Dia inginkan adalah mencari anak-anak Tuhan yang taat, tunduk, dan menyerah kepada tangan Sang Penjuna. Kalau memang itu maumu Tuhan, kami luaskan tanganmu untuk bekerja. Kalau memang itu yang Engkau kehendaki Tuhan, aku izinkan untuk Engkau berkarya. Sekalipun menyakitkan, menimbulkan luka yang begitu dalam. Tapi kalau itu untuk kebaikan, silahkan Tuhan. Wah, itu anak Tuhan yang hebat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 9 ayat 20 berkata demikian. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Bejana memang seharusnya tidak punya hak untuk berkata, untuk memberontak, untuk protes. Tetapi manusia sekali lagi punya jiwa, punya perasaan, punya keinginan. Dan kadang-kadang menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Keinginan kita kepada keinginan Allah. Itu yang sulit. Sehingga kita berkata kepada Tuhan. Dan kita memprotes cara-cara Tuhan. Kita memprotes waktunya Tuhan. Kita memprotes keinginannya Tuhan. Tuhan, aku gak mau yang ini. Aku maunya yang seperti ini. Silahkan Tuhan bilang. Lakukan apa yang kau mau. Dan kita tidak pernah menjadi bejana seperti yang Dia ingini. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling beriuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Aku yang telah dibuat atau yang telah dibuatnya. Engkau tidak punya tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, menyerahlah kepada Tuhan. Percaya penuh kepada jalannya. Percaya penuh kepada caranya. Karena kita sedang dibuat menjadi bejana. Seperti yang dikehendakinya. Salah satu tokoh yang sangat menarik hati saya adalah Ayub. Ketika dia menjalani prosesnya Tuhan. Dia percaya penuh kepada tangan Tuhan. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 dia berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Berapa banyak di antara kita yang percaya pada jalannya Tuhan. Kita percaya kepada cara-caranya Tuhan. Kita percaya kepada waktu yang Dia tentukan. Dan kita percaya kepada hasil akhir yang Dia inginkan. Ayub percaya penuh kepada Tuhan. Dia dengan yakin berkata, Dia tahu jalan hidupku. Dia yang menentukan perjalananku. Dia yang menentukan hidupku. Dia yang membentuk hidupku. Kalau Dia menguji aku percaya. Untuk keluar seperti emas. Emas selalu dihasilkan dengan peleburan. Emas selalu dihasilkan dengan perapian. Tidak ada emas murni tanpa melewati api. Kalau saudara ingin menjadi bejana yang dikehendaki, percaya, Dia tahu jalan hidupku. Saudara-saudaraku, nggak ada kesulitan yang permanen. Tidak ada penderitaan yang abadi.
Semua ada waktunya. Bejana diproses bukan untuk selama-lamanya. Karena tujuan akhirnya supaya bejana itu digunakan. Bejana itu memberikan manfaat bagi banyak orang. Itulah sebabnya ketika dia dipersiapkan, dia dipilih, dia dibentuk, dia dibakar, semua ada batas waktunya. Nggak ada penderitaanmu yang abadi. Yang membuat itu menjadi lama. Karena kita tidak mempercayai kepada tangan penjunan yang sedang membentuknya. Kita lebih mengandalkan pikiran kita. Kita lebih mengandalkan penglihatan kita. Seringkali kita berkata, Tuhan, caranya mesti harusnya begini. Tuhan, mestinya seperti ini. Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu cara yang tepat. Dan Tuhan tahu bentuk yang pas buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa waktunya begitu lama? Karena setiap orang memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Roma 9 ayat 21 berkata demikian. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama? Perhatikan. Satu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa. Tukang periuk punya hak. Mau dibuat seperti apa bejana itu? Seturut kemauannya. Alkitab mengatakan yang satu digunakan untuk tujuan yang mulia. Yang satu digunakan untuk tujuan yang biasa. Nah, karena tujuan yang berbeda inilah, maka prosesnya juga berbeda. Kalau tujuan yang mulia, maka prosesnya juga tentu saja tidak mudah. Semua yang digunakan untuk hal-hal yang luar biasa, maka prosesnya harus luar biasa. Tapi kalau diciptakan untuk yang biasa, maka prosesnya yang biasa. Martabak aja beda. Yang biasa 2 telur, tapi yang spesial 4 telur. Apalagi hidup kita. Sebab itu jangan iri dengan orang lain. Sebab setiap orang memiliki proses dan cara pembentukannya masing-masing. Kadang-kadang kita iri Tuhan, kenapa dia diberkati? Kenapa dia hidupnya senang? Kenapa dia sepertinya penuh kebahagiaan? Saya ini dari dulu menderita terus. Hidup saya sulit. Saudara-saudaraku, kita hanya melihat tampilannya ketika bejana itu dipajang. Tetapi kita tidak pernah tahu proses yang dijalaninya. Mungkin yang mulia prosesnya panjang dan lebih menyakitkan. Tetapi kita ingin yang biasa karena prosesnya mudah, tidak terlalu menyakitkan, gampang, segera. Tetapi ketika dipajang, kok dia lebih mulia ya Tuhan? Kok saya biasa-biasa? Sekarang lihatlah prosesnya. Tujuan bejana digunakan, itu menentukan proses yang ia terima. Kalau saudara ingin menjadi bejana-bejana yang mulia di pandangannya, maka izinkan Tuhan untuk mengerjakan seperti yang dia kehendaki. Apapun itu, Tuhan, proses hidupku. Tuhan, bentuk aku, supaya kelak aku bisa menempati tempat-tempat yang mulia. Saudara perhatikan, bejana-bejana yang indah di rumah saudara, itu prosesnya tidak mudah. Tapi bejana-bejana yang biasa, ya cuma dipakai pot di depan, prosesnya gampang. Tetapi yang dipakai pot-pot di meja-meja hiasan, itu prosesnya sulit dan menyakitkan. Lebih detail, lebih panjang, dan lebih menyulitkan. Tetapi tempatnya mulia. Mau tempat yang mulia atau tempat yang biasa? Pilihan di tangan Anda. Kalau yang mulia, prosesnya sulit. Tapi yang biasa, ini mudah. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 berkata, dalam rumah yang besar,
bukan hanya terdapat perabot dari emas, dari perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang dipandang layak dikuduskan, yang dipandang layak disucikan, yang jadi alat yang mulia, maka semua kotoran dibersihkan. Itu menyakitkan. Dosa harus ditanggalkan, kejahatan harus dihilangkan, supaya kita menjadi bejana untuk tujuan yang mulia. Tidak mungkin hidup dalam kejahatan lalu digunakan untuk kemuliaan. No way. Kalau saudara mau menjadi bejana yang mulia, Tuhan, yang tidak berkenan silahkan engkau kerjakan. Yang tidak engkau kehendaki silahkan engkau ambil. Ini aku Tuhan. Proses. Dan yang keempat, kenapa waktunya begitu lama? Dan ini yang sangat menarik hati saya. Ketika saya merenungkan bagian ini sungguh, saya boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Kenapa kadang-kadang begitu panjang? Karena Tuhan membentuk bejana itu sampai jadi. Tuhan membentuk bejana itu sampai jadi. Ayat yang keempat dikatakan demikian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priok itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara bisa melihat bagaimana hati sang penjuna. Sang penjuna tidak pernah menyerah kepada bejana yang sedang dibentuknya. Kalau bejana itu rusak, dia tidak membuang, tetapi dia mengambil dan dia membentuknya kembali. Dengar jemaat, kegagalanmu tidak pernah membuat Tuhan gagal atas hidupmu. Kehancuran hidupmu tidak akan pernah membuat Tuhan menyerah untuk tetap membentuk dan mengasihimu. Kalau bejana yang di tangannya itu rusak, maka dia tidak membuang kita. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kita. Dia mengambilnya lagi, lalu membentuknya menjadi bejana lain seperti yang dia inginkan. Apapun keadaan yang sedang engkau alami, Tuhan tetap mencintaimu. Berapapun banyak kejahatan yang pernah engkau lakukan, Tuhan tidak pernah membuang kita. Tangannya tetap memegang bejana dan ingat terus membentuknya sampai jadi. Tuhan gak pernah menyerah dengan hidupmu. Oleh karena itu kesulitan-kesulitan yang kau alami, jangan menyerah. Jangan putus asa. Karena ada tangan penjunan yang terus memelukmu, yang terus membentukmu dengan cintanya yang besar. Dia ingin bejana ini harus jadi seperti yang dia kehendaki. Sesulit apapun cara. Bahkan berulang kali kita memberontak. Berulang kali kita tidak terima dengan proses Tuhan. Tuhan gak pernah lari dari kita. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang tuamu putus asa. Anak-anakmu mungkin udah putus asa. Dengan cara-cara yang diberlakukan. Tetapi tidak ada kata putus asa buat Tuhan. Tuhan gak pernah menyerah. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana isi hatinya Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat ke-19. Alkitab berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Barangkali hatimu patah. Matamu juga udah basah. Karena air mata yang selalu keluar dari hidupmu. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman pahit yang kau alami. Sehingga rasanya remuk redam hatimu. Tak ada lagi harapan. Tak ada lagi keinginan. Maunya menyerah Tuhan. Sudah Tuhan. Enggak kuat Tuhan. Hidup begini. Aku menyerah. Ambil saja nyawaku. Tapi hari ini Alkitab berkata.
Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi, tangan penjunan tak pernah menyerah dengan bejana yang rusak. Tangan penjunan terus membentuknya sampai menjadi bejana seperti yang dia inginkan. Yesaya 57 ayat yang ke-15 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang maha kudus namanya. Perhatikan hatinya Tuhan. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Berapa banyak engkau kecewa dengan saudara-saudaramu? Justru saat engkau membutuhkan, mereka tutup mata. Di masa-masa sulit mereka menghindari. Di masa-masa susah mereka lari. Tetapi Tuhan berkata, Dia ada di tempat yang maha tinggi. Tetapi Dia juga diam di hati orang-orang yang remuk. Untuk menghidupkan semangat dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ada Tuhan yang mencintai kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Semakin hancur hatimu, semakin mudah tangan Tuhan untuk membentuknya. Hari ini apapun yang sedang engkau alami, tetaplah setia ada di ruang tunggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di Jepang ada sebuah seni memperbaiki barang yang rusak. Namanya adalah kintsugi. Kintsugi ini adalah cara bagaimana memperbaiki barang-barang yang sudah rusak. Terutama keramik. Keramik-keramik yang pecah. Seharusnya tidak bisa digunakan lagi. Tetapi dengan teknik kintsugi, maka keramik yang rusak itu digunakan. Caranya, maka keramik-keramik yang rusak, apakah itu gelas, mangkok, bejana, apapun yang sudah pecah, itu tidak dibuang. Dikumpulkan pecahan demi pecahan. Lalu ditempelkan kembali, tetapi kelihatan garisnya, kelihatan lukanya. Dan supaya luka itu tertutup, maka orang-orang akan mencairkan emas. Lalu dengan cairan emas, maka semua yang retak ditutup dengan emas. Semua pecahan, semua luka itu ditutup dengan emas. Sehingga ketika orang melihatnya, bukan lagi seperti bejana yang pecah, tetapi menjadi bejana yang indah. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Orang hanya melihat keburukan, orang hanya melihat kesalahan, orang hanya melihat kejelekan. Tetapi bagi Tuhan yang jelek, Dia tutup dengan cintanya. Dia tutup dengan kasihnya. Supaya kita tetap indah di hadapannya. Tuhan memberkati.